Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi isu kepemilikan konsolidasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu Adia Dewi Padang Bulan, saya sendiri Wahyu Puji Cahyani, dan Nabila Azharo. Langsung saja ke materi. Yang pertama, saham preferen anak perusahaan yang beredar. Banyak perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis saham yang beredar. Setiap jenis sekuritas biasanya mempunyai fungsi tertentu, dan setiap jenis juga mempunyai hak-hak dan fitur-fitur yang berbeda. Pemegang saham preferen umumnya mempunyai hak lebih dulu dari pemegang saham biasa dalam hal dividen dan distribusi aset pada saat likuidasi. Pemegang saham preferen biasanya tidak mempunyai hak untuk memilih, sehingga kepemilikan dalam saham preferen umumnya tidak menyebabkan timbulnya pengendalian berapapun jumlah saham yang dimiliki. Yang kedua, konsolidasi dengan saham preferen anak perusahaan yang beredar. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, jumlah ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang menjadi hak pemegang saham preferen harus ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan eliminasi kepemilikan saham biasa. Contohnya dapat dilihat di slide berikut. Yang pertama, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2000 dan pada nilai bukunya sebesar 240 juta dan mencatat investasinya dengan metode ekuitas dasar. Kedua, PT Induk memperoleh laba dari operasi terpisahnya sebesar 140 juta rupiah di tahun 2001 dan umumkan dividen sebesar 60 juta. Yang ketiga, PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta di tahun 2001 dan diumumkan dividen saham biasa sebesar 30 juta. Asumsikan juga bahwa pada 1 Januari 2001, PT Anak menerbitkan 12% saham preferen dengan nilai nominal 100 juta dan PT Induk tidak membeli saham tersebut. Sehingga alokasi laba bersih PT Anak yaitu laba bersih PT Anak 2001 senilai 50 juta dikurangi dividen preferen yaitu 100 juta dikali 12% sehingga nilainya 12 juta, sehingga laba PT Anak yang menjadi hak pemegang saham biasa senilai 38 juta rupiah. Kemudian bagian proporsional PT Induk yaitu 38 juta dikali 80% atau 0,80 sehingga pendapatan PT Induk dari PT Anak senilai 30.400.000 rupiah. Laba yang dialokasikan ke kepemilikan non-pengendali untuk tahun 2001 adalah total dividen preferen PT Anak dan bagian 20% pemegang saham biasa non-pengendali PT Anak sebesar 38 juta. Dan sisa laba setelah dikurangi dividen preferen, yaitu dividen preferen PT Anak senilai 12 juta, kemudian laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa non-pengendali PT Anak senilai 38 juta dikali 2% sehingga nilainya 7.600.000 rupiah. Dan pendapatan kepemilikan non-pengendali sejumlah 19.600.000 rupiah. Ayat jurnal eliminasi yang digunakan yaitu pendapatan dari anak perusahaan posisi debit senilai 30.400.000 rupiah, kemudian dividen diumumkan saham biasa posisi kredit senilai 20 juta rupiah, dan investasi pada saham biasa PT Anak posisi kredit juga senilai 5.400.000 rupiah. Dari eliminasi tersebut, yaitu mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Eliminasi yang kedua, yaitu pendapatan untuk kepemilikan non-pengendali posisi debit senilai 19.600.000 rupiah, dividen diumumkan saham preferen posisi kredit senilai 12 juta rupiah, dividen diumumkan saham biasa posisi kredit senilai 6 juta rupiah, dan kepemilikan non-pengendali posisi kredit senilai 1.600.000 rupiah. Dari eliminasi yang kedua yaitu mengeliminasi laba ke kepemilikan non-pengendali. Eliminasi yang ketiga yaitu saham biasa PT Anak berada di posisi debit senilai 200 juta rupiah, kemudian saldo laba 1 Januari posisi kredit senilai 100 juta rupiah, investasi pada saham biasa PT Anak senilai 240 juta rupiah posisi kredit,
dan kepemilikan non-pengendali posisi kredit senilai 60 juta rupiah. Yaitu eliminasi yang ketiga, mengeliminasi investasi saham biasa awal. Eliminasi yang keempat, yaitu saham preferen PT Anak posisi debit senilai 100 juta rupiah. Kemudian posisi kredit yaitu kepemilikan non-pengendali senilai 100 juta rupiah. Di mana eliminasi yang keempat yaitu mengeliminasi saham preferen anak perusahaan. Materi selanjutnya yaitu perubahan kepemilikan induk perusahaan. Induk perusahaan dapat mengubah rasio kepemilikannya dengan membeli atau menjual saham anak perusahaan melalui transaksi dengan perusahaan yang tidak berafiliasi. Anak perusahaan dapat menyebabkan persentase kepemilikan anak perusahaan berubah dengan menjual tambahan saham atau membeli kembali dari pihak yang tidak berafiliasi atau dengan melakukan transaksi saham dengan induk perusahaan. Selanjutnya, pembelian saham tambahan oleh induk perusahaan dari non-afiliasi. Induk perusahaan dapat membeli saham anak perusahaan pada beberapa titik waktu yang berbeda. Hingga kendali tercapai, kita sudah tercapai seluruh investasi dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal ketika pengendalian tercapai. Inilah struktur kepemilikan kompleks. Kepemilikan langsung seperti berikut dan kepemilikan bertingkat dan juga kepemilikan timbal balik. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang kepemilikan pengendalian bertingkat, yaitu dalam banyak kasus perusahaan mendirikan tingkat perusahaan yang bertingkat untuk menjalankan operasi yang terdiversifikasi. Kompleksitas proses konsolidasi meningkat seiring dengan penambahan tingkat kepemilikan, jumlah laba dan aset bersih yang dialokasikan ke pemegang saham non-pengendali. Dan jumlah keuntungan dan kerugian belum direalisasi yang harus dieliminasi harus ditentukan untuk setiap tingkat kepemilikan. Dividen saham anak perusahaan. Utang dividen anak perusahaan dalam bentuk saham anak perusahaan memerlukan sedikit perubahan dalam ayat jurnal eliminasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk periode pengumuman dividen saham oleh anak perusahaan, pengumuman dividen saham harus dieliminasi bersama-sama dengan peningkatan saham biasa dan peningkatan tambahan modal disetor. Pengumuman saham dividen tidak muncul dalam laporan saldo laba konsolidasi karena hanya dividen induk perusahaan yang dianggap sebagai dividen entitas konsolidasi. Berikut ilustrasi dividen saham anak perusahaan. PT Anak mencatat dividen saham tersebut dengan ayat jurnal berikut, yaitu dividen saham diumumkan posisi debit senilai 50 juta dan saham biasa posisi kredit senilai 50 juta rupiah. Dari mana didapatkannya nilai 50 juta rupiah, di mana 200 juta rupiah dikalikan 25% atau 0,25 sehingga hasilnya yaitu 50 juta rupiah. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada akhir tahun, yaitu ayat jurnal eliminasi yang biasa dimasukkan dalam kertas kerja. Jika anak perusahaan telah mengumumkan dividen saham, ayat jurnal untuk mengeliminasi akun investasi dan saldo ekuitas pemegang saham anak perusahaan pada awal periode akan menjadi sebagai berikut, yaitu saham biasa PT Anak
posisi debit senilai 200 juta, kemudian saldo laba per 1 Januari senilai 100 juta, dan investasi pada saham PT Anak posisi kredit senilai 240 juta, serta kepemilikan non pengendali posisi kredit senilai 60 juta rupiah. Di sini yaitu mengeliminasi saldo investasi awal. Dengan adanya pengumuman dividen saham oleh anak perusahaan, semua ayat jurnal eliminasi sama kecuali ayat jurnal eliminasi investasi. Seperti ini contohnya. Sehingga ditarik kesimpulan dari materi tersebut yaitu sejumlah isu ekuitas pemegang saham timbul dalam penyusunan laporan konsolidasi pada saat anak perusahaan mempunyai saham preferen yang beredar. Setiap saham preferen yang dimiliki induk perusahaan harus dieliminasi karena saham tersebut dimiliki di dalam entitas konsolidasi. Saham preferen yang lain diperlakukan sebagai bagian dari kepentingan non-pengendali. Dalam penentuan klaim pemegang saham preferen harus diperhatikan fitur dari saham preferen, termasuk dividen belum diumumkan kumulatif, fitur partisipasi dividen, dan premi penarikan. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kelompok 12. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.